Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Rufaidah Solihah dari Pendidikan Bahasa Arab semester 2B dengan NIM 12-12-03-0044. Di sini saya akan mereview atau mengulas kembali materi dari sejarah peradaban Islam dengan tema dinasti-dinasti kecil. Yang pertama ada dinasti Aglabiyah. Dinasti Aglabiyah ini adalah sebuah dinasti Arab penguasa Ifriqiyah, yang pada saat itu Ifriqiyah itu meliputi atau mencakup Tunisia, Aljazair Timur, dan Tripolitania, dan Sisilia, yang berkuasa antara 800 Masehi sampai 909 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Al-Aghlab. Nah, Ibrahim bin Al-Aghlab adalah keturunan seorang pejabat militer Khurasan yang mengabdi pada dinasti Abbasiyah. Nah, Ibrahim bin Al-Aghlab ini juga seorang panglima militer setempat yang mengakui kekuasaan dinasti Abbasiyah pada tahun 800 Masehi. Kemudian Ibrahim bin Al-Aghlab ini meminta kepada Harun ar-Rasyid untuk menjadi penguasa di Ifriqiyah pada saat itu, pada tahun 800 Masehi. Penguasaannya atas wilayah Ifriqiyah tersebut tidak terlalu dicampuri oleh khalifah. Kenapa? Karena jarak yang sangat jauh antara Baghdad dan Afrika Utara. Ibrahim berhasil menekan pemberontakan Berber Kharijiyah serta para fuqaha atau hakim Maliki di Qairawan pada masa pemerintahannya. Nah, kemudian pada tahun 868 Malta berhasil ditaklukkan dan akhirnya Sisilia pun berhasil ditaklukkan setelah 10 tahun kemudian, yaitu tahun 878 Masehi. Dinasti Aglabiyah ini melakukan pembangunan di berbagai wilayah yang dikuasainya. Di antaranya, Ziyadatullah I memugar kembali Masjid Agung di Qairawan, dan Ahmad juga memugar masjid di Tunisi. Nah, sementara penguasa-penguasa yang lain, mereka membangun pertanian dan saluran irigasi di wilayah Ifriqiyah Selatan yang sebelumnya tidak terlalu subur. Nah, kemudian menjelang akhir abad ke-9, dinasti Aglabiyah ini mulai mengalami kemunduran. Pemberontakan terjadi di wilayah Ifriqiyah yang dilancarkan oleh suku Berber Khatama. Suku Berber Khatama ini yang mendukung ajaran Syiah oleh Abu Abdullah. Abu Abdullah seorang utusan Al-Mahdi Ubaidillah, sang perintis dinasti Fatimiyah. Selanjutnya masuk ke dinasti Fatimiyah. Ketika kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah, maka timbullah disintegrasi. Pada masa diintegrasi ini muncul beberapa dinasti kecil. Nah, di antara dinasti-dinasti kecil ini selain dinasti Aglabiyah ada dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah sendiri mengambil dari nama Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya, para khalifah Fatimiyah mengembalikan asal-usul mereka kepada Ali bin Abu Thalib dan Fatimah binti Muhammad. Dinasti Fatimiyah ini muncul di Afrika Utara pada akhir abad ketiga Hijriyah di bawah pimpinan Ubaidillah Al-Mahdi yang menganut mazhab Syiah Ismailiyah. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi melalui Ali dan Fatimah. Selanjutnya melalui garis keturunan Ismail putra Ja'far As-Shadiq.
Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah, sehingga Ubaidillah Al-Mahdi berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Dinasti ini mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Kebudayaan Islam berkembang pesat pada masa Al-Aziz tadi, yang ditandai dengan berdirinya Masjid Al-Azhar yang kemudian berubah menjadi Universitas Al-Azhar. Nah, dinasti Fatimiyah berakhir pada masa Al-Adid Lidinillah setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil melengsarkannya dan mengembalikan kekuasaan pada dinasti Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengalihkan perhatiannya untuk menumpas mazhab Syiah di Mesir. Kemudian pada tahun 566 Hijriah mendirikan madrasah untuk mengajarkan mazhab Syafi'i dan madrasah lain untuk mengajarkan mazhab Maliki. Ia juga memecat para qadhi Syiah dan menunjuk Sadruddin Abdul Malik bin Darbas sebagai hakim agung untuk seluruh wilayah Mesir. Pada masa ini juga ilmu pengetahuan dan kesastraan mengalami kemajuan, di antaranya ilmu filsafat, kedokteran, bahasa dan sastra, dan syair. Nah, kemudian lembaga pendidikan pada dinasti Fatimiyah ada masjid, istana, perpustakaan, darul ilmi, dan yang terakhir Al-Azhar, Universitas Al-Azhar tadi. Oke, mungkin dicukupkan sekian review materi sejarah peradaban Islam mengenai dinasti-dinasti kecil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.